الباث إلى ضرتنا من مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل القبول وتأمين كل سنة خير المأمول وعلى ندر الفتوح والمنه والرسخ وتوبة النصوح وصال الجسد والروح وخصوصا سبب هذا الكتاب وسلوك أن الله درجة في الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وسرارهم ونفعنا بالدين والدين الآخرة وأن الله يرون والدينا وسادنا ومشان معلمنا أحبابنا محبوبين وجميع إخواننا أخواتنا أبنائنا بناتنا وزوجنا ونسوانا بالدعاء من أصلح بيننا لهذه الجماعة أن الله يرنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله المحمود في كل لسان والمعبود في كل زمان والمقصود في كل مكان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد والد الدنان وعلى آله وصحبه ذوي المجد والعرفان. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا ولهذه الجماعة وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وصل وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم اللهم الهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب انشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. حضرات الأساتذة
wal hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin, segenap para hadirin, para asatidzah, para hujjaj, para orang tua kami, jamaah Masjid Kuba, berkhusus segenap dengan kemakmuran masjid dan yayasan. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita jumpa kembali untuk senantiasa menjaga istiqomah majelis mujahadah kita melalui kajian Ahad petang, dan sore hari ini masih melanjutkan bacaan kitab kita Miftahus Sarair wa Kanzul Khair karya Hadrat Syekh Abu Bakar bin Salim. Pertemuan yang lalu kita sampai pada kalimat wa qauluhu qala musannif rahimahullah alaika bitawadhu'i wal khumul wahdar minat takabbur wa riyasah. Hendaklah oleh kamu senantiasa tawadhu, rendah hati, wal khumul, khumul itu pendem ya daripada sifat-sifat keangkuhan kita. Wahdar minat takabburi, waspada daripada sifat kesombongan, wariyasah dan ingin kedudukan. Nah, ini merupakan dasar ya daripada amal-amal soleh. Jadi bacaan kita di atasnya kemarin dikatakan oleh beliau, orang yang bahagia adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah lantaran amal soleh, kan gitu. Orang yang sengsara adalah orang yang Allah sengsarakan juga lantaran meninggalkan amal soleh. Nah, itulah kalam kita, kalam syariat. Lain lagi kalau kalamnya hakikat itu sudah sepenuhnya, seutuhnya menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa illat, tanpa sebab. Bahagianya dibahagiakan Allah, sengsaranya disengsarakan Allah tanpa illat, tanpa sebab. Nah, kita pada tahapan syariat, maka kita ikhtiar memaksimalkan nilai-nilai amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu dasarnya adalah tadi kerendahan hati. Dan kalau kata almarhum al-maghfurlah Yahya Maswafan Nidhami, kita tidak perlu merasa atau jangan merasa siapa-siapa dan apa-apa gitu. Sebab nanti ketika kita tidak disiapa-siapakan, tidak diapa-apakan, maka kita nggak mudah tersinggung gitu. Nah, itu kalimat terakhir yang belum lama menjelang wafat beliau yang masih terngiang-ngiang. Jadi kita khumul saja sudah, ya kita begini apa adanya. Nah, kemudian di antara nilai-nilai amal soleh itu adalah bagaimana yang paling sering sebenarnya kita lakukan adalah silaturahim ya. Namun sebelum ke silaturahim, mungkin kita baca sedikit berkaitan dengan pegangan kita, ikutan kita. Amal-amal soleh itu tidak boleh lepas daripada tuntunan Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafadhalana bihi wa bi barakatil ghafar masyakhil masyakhin amin. Alaika ya akhi waffaqanallah. Hendaklah oleh kamu wahai saudaraku, semoga Allah membimbing kita, wa iyyaka, dan juga membimbing kamu, taufiqus sholihin, menuju taufiknya orang-orang soleh, bitiba'il kitab sunnati zahiran wa batinan, dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah zahir dan batin. Qala sayyidul awwalin wal akhirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga imannya itu sehingga adalah hawa nafsunya itu mengikuti tab'an lima jitu bih,
mengikuti apa yang datang, yang aku datangkan dengannya. Wa alam anna al-muhafadzata ala sunnati hiya aslun najati, dan ketahuilah bahwa memelihara atas sunnah Rasulullah itu adalah pangkal keselamatan. Wa tahawunu biha, dan meremehkan dengan sunnah Rasul itu adalah aslul khusran, adalah pangkal kerugian. Fal abdu la yanalu haqiqatal iman, maka adalah seorang hamba tidak memperoleh hakikat keimanannya illa, kecuali bil muhafadzati ala sunnati, kecuali dengan memelihara dan menjaga atas sunnah. Kita tutup dengan untayan doa, Allahumma ahyina ala sunnati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami atas sunnah sayyidina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffana ala millatihi, dan wafatkan kami atas tuntunan agamanya. Wa syurna fi zumratihi, dan bangkitkan kami pada kelompoknya. Warzuqna mahabbatahu, dan karuniakan kami kecintaannya. Wa mahabbata ahli baitihi ajma'in, dan kecintaan segenap keluarganya. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha penyayang. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, ini adalah pangkal, ya. Apapun amal soleh yang kita lakukan tidak bisa lepas daripada tuntunan Quran dan Sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang kemudian dijelaskan oleh guru-guru kita, dari guru-gurunya guru kita, terus nyambung, ya. Maka nanti amal-amal soleh itu terbuka, ya, amal-amal soleh itu terbuka. Kita sudah tidak ada lagi pada batasan-batasan bid'ah dan lain sebagainya, karena insya Allah semuanya clear sudah, ya. Jadi baik secara dalil amnya, lebih-lebih dalil khasnya, ya, yang secara umum maupun secara khusus, semua relnya sudah ada, ya. Kita tinggal terima mateng dan kita tinggal ngamalin, itu masalahnya, gitu. Jadi orang-orang di seberang sana, ya, negeri-negeri tetangga kita sudah dalam maknanya pengamalan, ya, nilai-nilai Quran dan Sunnah yang dibawa oleh baginda Rasul, dilanjutkan oleh para ulama pewaris beliau, ya. Sementara kita di sini masih seringkali dibentur-benturkan, ya, oleh sebagian saudara kita akan hal-hal yang mereka anggap bid'ah dan sebagainya, gitu. Nah, jadi dari dasar itu kita perlu menyambung silaturahim, ya. Silaturahim ini penting bagi kita supaya semua tadi clear, ya. Jadi jangan sampai perang media sosial, ya. Memang di media sosial aja, kalau di kopi darat mah nggak ada ininya, gitu, ya, nggak kelihatan, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, ada satu tulisan berkaitan dengan pentingnya kita menjaga silaturahim, ya. Dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Wa'lam, mengalingin. Wa'lam anna fi silaturahim 10 khisalin mahmudah. Ketahuilah bahwa pada silaturahim itu ada 10 kebaikan yang terpuji, gitu. Awaluha, yang pertama, anna fiha ridallah ta'ala li'annahu amara bisilaturrahim. Yang pertama pastinya orang silaturahim itu mendapatkan ridhonya Allah, ya. Dalam silaturahim itu ada ridhonya Allah, karena Allah perintahkan kita untuk silaturahim, ya. Ada dalam surah Ar-Ra'du, ya, ayat 21, di mana Allah nyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sadaqallahul azim. Walladzina yasiluna, dan orang-orang yang menghubungkan ma amarallahu bih, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan, ayyusala, ya, agar dihubungkan, wa
wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut juga kepada hisab yang buruk. Ini yang mendasari kenapa kemudian orang yang silaturahim diyakini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada beberapa wali-wali Allah itu yang konsentrasi beliau itu adalah menyambung silaturahim gitu. Pokoknya kemana aja silaturahim. Bahkan saya dengar juga di Probolinggo itu ada ulama sepuh, pokoknya nggak boleh ada orang sakit dia jenguk gitu, ada orang sakit dia jenguk gitu. Kenal tidak kenal pokoknya, ditanyain cucunya, cicitnya, siapa hari ini yang sakit, di mana, dijenguk gitu ya. Nah, itu berdasarkan cerita kawan. Jadi itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 21, orang-orang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan, yaitu minal iman warahim wa ghairi dzalik, daripada keimanannya ya, ataupun hubungan kekerabatannya ya. Nah, ini kan zaman kita sekarang zaman prihatin ya. Jangan kata urusan dunia di luar masjid, ego demikian berperan ya. Ego masing-masing itu, sehingga orang gampang memutuskan silaturahim karena ego gitu ya. Sebenarnya di dalam masjid juga, dalam proses sholat berjamaah itu ego juga masih ada gitu ya. Sedikit kita kutip atau kita singgung fikihnya ya, bagaimana kita berjamaah itu hilang nih sebenarnya yang ketiga ya. Nomor satu, orang berjamaah itu kan niatnya ingin mendapatkan kategori daripada minal iman gitu kan, man amana billah, apa itu innama ya'muru masajidallah man amana billah, kan begitu. Hanya saja yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang betul-betul memiliki kadar keimanan yang luar biasa. Jadi kita ingin dikelompokkan menjadi orang betul-betul iman gitu. Yang kedua, tidak lain kita datang ke masjid ini ingin mendapatkan 27 derajat, kan begitu. Sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Nah, yang ketiga ini yang hampir orang pada lupa. Nggak ada nih yang ketiga ini. Apa itu yang ketiga? Mudah-mudahan sudah kalau jamaah Kuba mudah-mudahan udah dari dulu udah ya diniatin. Yang ketiga apa itu? Saya berangkat ke masjid sholat jamaah, saya siap loyal dengan imam saya. Begitu. Ini niat yang ketiga nih. Sebab bahasa saya ini mah bahasa saya, walaupun sebenarnya maknanya sama gitu ya. Kita ke masjid mau sholat jamaah apa numpang sholat bareng gitu kira-kira. Paham nggak kira-kira nih? Kalau sholat jamaah maka diperhatiin tuh syurutul iktidanya, syarat-syarat keikutannya, syarat-syarat keberjamaahnya itu diperhatiin dalam fikihnya. Jangan sampai ternyata setelah kita lakukan karena keteledoran kita, kelalaian kita, dah kalau begitu mah saya cuma numpang sholat bareng doang, kan begitu. Apa tuh contohnya numpang sepertinya dia numpang sholat bareng? Ya misalkan sujud terakhir aja, yang paling gampang ini sujud terakhir. Nah kalau imam udah ngajakin bangun ya bangun, dia mah pengen terus lama-lama sujudnya gitu, itu kan namanya ego. Bener nggak kira-kira? Ego ya, mungkin dia emang lagi banyak hajat barangkali gitu ya. Emang baru dasar lagi insaf barangkali gitu ya, lagi banyak persoalan lama bener doanya kan gitu. Betul bahwa sujud itulah ya aqrabu abdin gitu kan, hal yang paling dekatnya itu seorang hamba kepada Allah itu. Fahuwa sajidun, dia dalam keadaan sujud. Tapi itu bisa diamalkan ketika sholat sendirian gitu. Ya sholat sunnah, apalagi imam. Nggak ada toleran imam ya, minimal dia baca doa yang singkatnya aja dah, yang mudah-mudahan makmum memaklumi gitu. Ada perbedaan antara sujud sebelumnya dengan sujud yang paling akhir, ada perbedaan durasi tapi nggak terlalu lama juga gitu ya. Jadi imamnya harus bijaksana, makmumnya ya bijak sini gitu kira-kira ya. Egonya dibuang gitu, egonya dibuang. Dia kalau nurutin ego kan pengennya sujud lama dan dia merasa berjamaah itu dia merasa berjamaah itu. Ya walaupun sudah nggak ada pergerakan lagi ya, udah nggak ada pergerakan lagi ya. Artinya sudah tidak dilewatin beberapa gerakan enggak. Tapi kan
tidak ada mutawaliyat gitu ya, tidak ada keikut sertanya itu nggak langsung gitu. Ya, saya kira itu contoh ringan ya. Apalagi banyak dah ya nanti kelihatan dari fikihnya syurutul iktidanya itu diperhatiin. Jadi hadirin rahimakumullah, di masjid saja kita ini kadang masih suka pakai ego gitu. Ya, ya yang saya omongin juga dulu pertemuan yang lalu-lalu gitu kan. Kalau udah nggak sepaham, udah nggak sependapat dengan DKM, ya marah, masjidnya ikut dimarahin kan begitu. Kan gitu. Padahal zaman-zaman kita ini kan wasyawirhum fil amr kan gitu. Kita disuruh bermusyawarah. Kalau memang nggak ada kata sepakat, ya pendapat kita kurang direspon oleh suara terbanyak, ya sudah legowo berjiwa besar kan begitu. Ya, ego di masjid, ya ego pribadi ini apalagi tempatnya masjid mulia ya dibuang lah gitu ya. Nah, jadi kalau di masjid masih ada kegaduhan kayak begitu. Ya mohon maaf nih misalkan ya, naudzubillah ya, ya belum lama kan malu gitu itu ya. Salah satu partai politik yang kata kita dari dulu mah ngislami bener gitu kan. Ya Allah kan rusuhnya kayak begitu kan. Gitu. Sampai lempar-lemparan kursi kan itu kan semua ego gitu ya. Nah, udah itu jangan dibahas itu mah dah. Ya. Enggak, yang penting nggak disebutin lah gitu kan. Hadirin rahimakumullah, jadi itu pijakan kita ya langsung ada pada nomor 1 bahwa manfaat silaturahim itu adalah mendatangkan keridhaan Allah. Watsani yang kedua, idkhalus surur alaihim. Silaturahim itu mendatangkan manfaat adalah manfaat menjadi satu amalan yang terpuji ya adalah memasukkan rasa senang pada orang lain gitu. Itu kalau ego tadi sudah berkurang, sudah kita kikis tuh ego pribadi kita, maka yang ada kita ini bagaimana gitu biar orang tuh seneng gitu. Ya kita bikin orang lain tuh seneng gitu. Mohon maaf ya hari ini saya rada kurang puas gitu ya. Hari ini saya sebagai guru di Jombang itu bikin maulid ya di musola jamaah gitu. Saya yang pesan duren langganan saya gitu ya. Tapi ternyata mengecewakan gitu duren. Ya padahal waktu maulid di rumah saya itu puas gitu ya. Nah, maulid di rumah saya 2 Oktober itu ya pas malam ke-40 ya maulid arba'in itu jamaah yang tadi pagi bikin maulid itu mereka pada puas karena ngelihat durennya mantep gitu. Nah, dia bikin maulid tadi ikut-ikutan gitu. Kiai mintalah gitu. Ya durennya minta dibawain ya kita bawain, kita pesenin sama gitu. Pokoknya kalau sama duren mah kita jangan belagu lah gitu. Ya, jangan belagu pakai cium-cium tepak-tepak enak kita kagak paham gitu. Kalau mau beli duren cari pokoknya penjual yang langganan kita yang kita percaya gitu. Pokoknya nih duit 500.000 nih, 500.000 pilihin yang enak gitu. Ya, syukur enak banyak gitu, banyak enak gitu dah. Ya, dapat berapa gitu kan. Itu. Jadi tuh tukang durian kalau udah diserahin begitu bingung sendiri dia itu. Gitu. Iya. Tukang durian paling demen kalau ada pembeli belagu gitu. Ini enak gitu. Ya padahal ternyata gagal ya tanggung jawab sendiri gitu. Ini kenapa jadi kedurian-durian begini nih? Keterusan ini. Ya. Mudah-mudahan ada rekamannya besok 10 tahun besok panjang umur maulid ada durian. Gobul. Tadi saya lagi mau menyampaikan kita ini ada usaha betul-betul memasukkan rasa senang pada orang lain gitu. Ya saya rada galau, aduh mengecewakan. Tapi mereka ya jamaah memastikan udah tenang ya kita ridho gitu ya ridho. Ntar malam Kamis besok depan kita mudzakarah kita ini lagi. Nah tukangnya juga WA itu insya Allah ya nanti pas mudzakarah itu saya tebus kesalahan saya begitu gitu. Ya nggak usah dipikir disiapin aja nanti dah. Ya. Yang ketiga ya jadi nomor 2 diingat-ingat silaturahim itu mendatangkan rasa senang pada orang lain. Ya. Nah, kita kan pernah ketemu dalilnya tuh ya. Anafdal amal idkhalus surur alal mu'min. Bagaimana seutama-utama amalan itu adalah memasukkan rasa senang pada orang lain. Tapi jangan sembarangan rasa senang, tapi rasa senang yang
berdasarkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau cuma rasa senang doang, ntar dalam urusan maksiat ya lain lagi ceritanya. Yang ketiga, an-nafiyah, ats-tsalitsu an-nafiyah farhul malaikah, li'annahum yafrahuna bi silatur rahim. Bahwa dalam silaturahim itu ada kesenangan pada malaikat. Gitu. Jadi malaikat demen gitu, ngeliat umat Rasulullah itu pada nyambung silaturahim. Malaikat senang. Ya, li'annahum yafrahuna bi silatur rahim, karena mereka benar-benar senang. Maka supaya kita mendatangkan doa ya daripada malaikat gitu, maka kita sering-sering silaturahim. Dan ini ya termasuk majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa ya, hadirin jangan lupa diniatin niat silaturahimnya. Gitu ya. Sedikit saya ulang ya. Satu, dari maghrib sampai isya ini jangan lupa niat iktikaf ya. Dua, jangan lupa niat thalabul ilmi. Tiga, jangan lupa niat silaturahim. Yang keempat, jangan lupakan ta'alluq, hubungkan hati pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kumandang munajatnya, kumandang doa-doanya, tanpa komat kamitkan lisannya, cukup hati dan pikiran. Melalui barokah hadzal majlis, ya Allah ikti hajatina, kabulin hajat kami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabb, dengan keberkahan Nabi-Mu Rasulullah Al-Mustafa, ya sampaikan maksud kami. Balik maqasida abaina wa ummahatina, balik maqasida abnaina wa banatina, balik maqasida jami' ikhwanina khawatina. Sampaikan maksud kami, maksud orang tua kami, maksud saudara-saudara kami, maksud putra-putri kami. Sampaikan cita-cita mereka. Ini dalam majelis begini nih, gitu. Yakini ya, berkah majelis insyaallah qabul. Amin ya robbal. Jangan lupa ya. Ya Allah, lunasi utang saya ya Allah, lunasi. Dalam hati aja. Lunasi utang saya ya Allah. Ya, dengan berkah majlis hadal majlis. Ar-rabi'u anna fiha husnul tsana' 'alal muslimin 'alaihi. Yang keempat, manfaat silaturahim itu ya mendatangkan sikap terpuji adalah karena pada silaturahim ada bagusnya pujian, husnul tsana' ya, bagusnya pujian alal muslimin, atas orang-orang muslim, alaihi atasnya ya. Jadi orang-orang muslim tuh seneng gitu ngelihat tuh dia rajin silaturahim ya. Kira-kira nih hadirin nih, mohon jawabannya. Kira-kira jamaah Kuba ini kalau didatengin orang demen apa kagak nih kira-kira? Demen ya? Demen nih berarti bagus dah gitu. Kan ada orang yang kagak demen didatengin. Ada nggak kira-kira? Ada, ngerepotin, ngeribedin gitu kan ada. Iya nggak? Nah mudah-mudahan hati kita dilapangin sama Allah, ya kita ada lantas seneng bener ketika ada orang datang gitu kan. Jangan lupa kafarah dzunub tuh ya kan, buang penyakit tuh gitu. Jadi hadirin kalau rumahnya lama kagak didatengin tamu, teleponin dah teman-teman biar pada datang gitu. Ya. Teleponin saya duluan, insyaallah saya datang dah gitu. Iya, oleh kalau jelas ada kebuli dan saudara-saudaranya kan gitu kan. Ya, benar. Ya. Iya. Jadi ada bagaimana hadirin, ada rasa-rasa gimana gitu kalau rumah lama nggak kedatangan tamu gitu. Bikin rame aja tiap waktu gitu. Nah, tapi kalau saya lihat, saya suka kemari sore-sore dulu itu ya. Nah, itu kalau sini mah apa guyup gitu ya, tetangga-tangga saling, tapi kan nggak masuk ke dalam rumah, pinggir jalan pada kongko sore-sore gitu ya. Kalau bisa diniatin silaturahim aja, gantian ke rumah ini, besok rumah ini gitu. Jangan di pinggir jalan gitu. Kalau di pinggir jalan itu sebenarnya bagian daripada budaya Arab juga itu ya. Maka pantas kalau sampai turun wal asri innal insana lafi khusrin itu, karena memang waktu-waktu asar itu nggak di mana-mana gitu. Waktu-waktu asar nggak di mana-mana, jadi banyak terbuang sia-sia gitu. Nah, kalau diniatin betul-betul atas dasar alladzina amanu wa amilus sholihat gitu, tawasabil haq tawasabil sabr, maka waktu-waktu asar kita bermanfaat. Diniatin betul silaturahim. Al-khamisu yang kelima, idkhalul ghammi. Silaturahim yang kita lakukan itu ternyata memasukkan keresahan, kegelisahan, ya, kegundahan ala iblis, atas iblis, alaihi la'natullah alaih, ya.
Jadi iblis itu jadi resah, gelisah gitu. Ya, panas gitu dah pokoknya itu. Nggak demen dah, nggak demen lihat umat manusia ini pada silaturahim itu nggak demen. Yang didemenin iblis, manusia pada bermusuhan gitu. Ya pada gontok-gontokan, demen bener tuh iblis gitu. Ya, yang model kayak kemarin dah itu kan, ronna iblis tuh. Ya, diriwayatkan ronna, bukannya hazina sedih, bukannya baka menangis, tapi ronna iblis, brek-brekan. Ronna itu kejar iblis tuh. Ya, kejar iblis tuh kapan? Ketika dilahirkan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya iblis tuh kejar gitu. Ketika lahir Nabi kita, gitu. Maka kalau ada orang kepanasan dengan perayaan Maulid Nabi, mungkin lanjutin sendiri dah ya. mungkin lanjutin sendiri gitu. Iya, jangan ada sedihnya, jangan ada nangisnya, ya, jangan ada beteknya gitu. Ngelihat kemeriahan umat ini dengan semangatnya, ya, sampai terus tahu dah nggak ada waktunya, terus masih berlanjut, ya, masih ada aja gitu. Baik ya, itu yang kelima, ternyata silaturahim kita mendatangkan beteknya iblis gitu ya, al-gham gitu. Yang keenam, nah ini 6-7 ini yang populer ada dalam hadis, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atarih falyasil rahimah, ya. Atau kama qala Rasul, siapa orang yang kepengen diluaskan rizkinya, yubsato itu basit, ya, bisa pe karpet lapang, dilapangkan rizkinya, ya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, yunsa'alahu fi athari, ya, falyasil rahimah, maka sambung silaturahim. Itu yang populer tuh, ya, sering kali disampaikan. Nah, itu ada dicatatkan oleh penulis kitab di sini nomor 6 dan 7. Ziyadah fil umri, ya, 7-nya barokah fil rizki, tambah umur dan berkah rizki. Harus yakin berkah rizki itu, harus yakin, ya. Karena kan memang masalahnya ini kita pada nggak ngeh aja sebenarnya. Masalah urusan rezeki ini pada nggak ngeh gitu, sadar nggak sadar gitu. Memang kita minta apa rezeki? Banyak? Bukan. Yang kita minta kan berkah. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan. Ketika minta ilmu kita minta tambah, ziyadatan fil ilmi. Tapi ketika kita minta rezeki, wa barokatan rizki. Jadi ini masalah beban hidup nih, ya. Masalah beban hidup, orang-orang pada terasa hidup ini berat, sebenarnya bukan berat dari takdir Allah, bukan berat dari ketetapan Allah. Beratnya hidup itu dari kagak pahamnya dia, ataupun kagak sadarnya dia. Apa yang dia minta selama ini? Dia nggak minta banyak kan gitu. Itu kan doa saya kira dari kecil itu orang Islam hafal tuh doa kan gitu. Tapi cuman hafal gitu doang, kagak gitu. Yang kita minta kan itu bergandeng. Ketika ilmu kita minta ziyadah, tambahan. Ketika rizki barokah, kita minta berkah. Mau makan juga doanya kan Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa kunut juga berkah juga yang kita minta. Sampai orang baru benar-benar masuk kehidupan yang sesungguhnya lewat pintu pernikahan, ya, qabul gitu kan, sah, langsung disambut barakallahu lak, berkah doa pernikahan itu kan gitu. Jadi silaturahim itu harus datang keyakinan pada diri kita ini berkah rizki gitu. Saya kira paham dah berkah rizki, ya. Jadi jangan nuntut mulu nominal kan gitu, jangan nuntut mulu kuantitas gitu, tapi yang penting kualitas kan gitu, ya. Yang menarik kan yang rame-rame di Malang tuh, ya, yang kasus halaman rumah tuh, ya, Yaimim tuh kan, itu kan orang awam, lawannya orang awam, nggak paham yang disampaikan Yaimim tuh, ya. Dia istrinya 4 gitu.
Oh, istri yang 4. Iya, istrinya 1 berasa 4. Begitu kata beliau. Itu kan keren. Nah, iya, istrinya 1 tapi berasa 4. Daripada istri 4 berasa 1. Nggak pada paham kan? Emang belum ngerasain soalnya sama saya. Itu. Jadi orang awam susah itu nangkep itu. Bagaimana filsafatnya ya Imim tuh. Itu mananya berkah gitu ya. Istri 1 berasa 4 mananya berkah. Yang ke-8 sururul amwat. Atsamin surul amwat li'anal aba wal ajdad yusiruna bi silaturahim wal qarabah. Silaturahim yang kita lakukan itu mendatangkan kesenangan orang-orang mati, ya, kesenangan para arwah. Ya. Jadi hadirin kita seringkali pengen berbakti kepada tetua kita, ya guru-guru kita gitu. Bagaimana caranya? Enggak putus. Mereka wafat masih ada kita kesempatan berbakti kepada mereka, itu dengan cara bersilaturahim, datengin kuburnya, makbarahnya gitu. Nah, itu mereka katanya surur amwat, ya, seneng tuh para arwah itu. Li'anal aba wal ajdad, karena bapak-bapak kita, kongkong kita gitu. Mereka isiruna bisalaturahim, senang benar dengan silaturahim gitu. Nah, dulu pernah saya sampaikan juga hadirin yang gurunya rada jauh, ya orang tuanya rada jauh, dimanapun ada makbaroh yang dekat, datengin aja udah gitu. Ya datengin kita silaturahim kepada para arwah yang mereka memang saudara-saudara kita seiman, seislam. Ya di situ kita bertawasul untuk sampaikan kepada orang tua dan guru-guru kita. Gitu. Kita nggak kenal mereka tuh di makbaroh yang nggak ada kerabat kita, nggak ada guru kita. Makbaroh itu kita nggak kenal mereka, tapi mereka lama-lama kenal kita. Gitu. Ya sampai ada seorang ulama, ya wali Allah didatangin. Ya mereka nggak kenal, beliau tuh nggak kenal. Man antum siapa kalian? Gitu. Kata para arwah, betul kamu nggak kenal kami, tapi kami kenal kamu. Gitu. Karena kamu yang sering kali datangin kami. Gitu. Ya. Belum lagi kalau ngomongin rizki, kita kan tadi rizki, ngomongin kita seringkali didatengin juga silaturahim oleh pengemis gitu, ya jangan langsung suudzon udah kita husnudzon aja gitu. Ini mah kan bahaya, pengemis kasih salam, assalamualaikum, belum dijawab salamnya udah ngomong nggak ada orangnya. Lah kan orang jawab dulu salamnya kan begitu. Lah iya salamnya belum dijawab udah ngomong nggak ada orangnya. Lalu siapa orangnya kan gitu. Ya, jangan, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi Allah uji kita gitu. Bukan kita kepedean, bukan. Siapa tahu Allah uji kita, ya pasti itu, ya datangnya pengemis kan memang ketetapan Allah gitu. Ya Allah pengen tahu seberapa perhatian kita dengan pengemis. Saya kira paham dah kan kalau nilai sedekah paham kan? Ya. Yang 10, 90 kata Sultanul Arifin Imam Jalaluddin Suyuti itu, ya. Yang ke-9 ziyadatul fil mawaddah. Silaturahim yang kita lakukan tuh menambah rasa cinta, kasih sayang, ya. Li'annahu idza waqalahu sababun minas surur wal huzni yajtami'una ilaihi wa ya'inunahu 'ala dzalika fayakun lahu ziyadah fil mawaddah. Jadi silaturahim yang kita lakukan bertambah rasa kasih sayang karena ketika ada seseorang yang mengalami sebab, ya, sebab daripada dia itu lagi seneng, dia itu lagi sedih gitu kan, maka ketika berkumpul, ya, maka bukan tidak mungkin tuh di antara yang kumpul-kumpul itu ada yang nolongin dia gitu. Ya, itu kalau suka ngelihat video singkat tuan guru kita kayak Fahri itu ada gitu. Pokoknya penting kita keluar rumah gitu. Ada video beliau itu keluar rumah, ya jangan ngejedok di rumah gitu. Akhirnya kita merasa suudzon, merasanya ujian hidup ini cuma kita doang gitu. Coba ada keluar, pas keluar kongko, ternyata dia lebih prihatin gitu daripada kita. Suka gitu nggak kita kalau ngumpul? Iya. Ya kita suka begitu, pokoknya hadirin lagi ada masalah, datang dah ke rumah saya. Ngapain? Ada dapat bantuan? Enggak, nangis bareng gitu. Itu kan jadi banyolan-banyolan di kampung tuh gitu itu, iya kan? Iya.
Jadi satu, kita fokus dengan nikmat kita sendiri ya yang Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, jangan kepo dengan nikmat orang lain. Kemudian kita silaturahim, kongko begitu itu ternyata ada aja yang coba terbuka masalah ini. Oh, ternyata kita masih lebih enak dah gitu kira-kira ya dibandingin yang lain, berat gitu. Nggak usah iri hadirin nggak usah iri ya, istri atuh udah cukup dah tadi ya, satu yang penting berasa 4 gitu. Ternyata yang isi bininya 2 bininya 3 juga ternyata nggak kalah sengitnya itu ya. Bohong aja kalau nggak ada ininya. Dah, yang terakhir ziyadah fil ajri ba'da mautihi ya, silaturahim itu nambah pahala pasti ya setelah matinya. Li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi, karena mereka orang-orang yang kita sambung silaturahim itu mendoakan dia ya, mendoakan kita yang bersilaturahim setelah matinya. Kullama dzakaru ihsanahu ya, tatkala mereka mengingat kebaikan-kebaikannya langsung aja itu kita didoain gitu ya. Jadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Cakep tuh surah Yasin tuh ya. Jadi kita kepengen kita mati tapi pahala nggak ada matinya gitu. Inna nahnu nuhyil mauta, kita kata Allah, sesungguhnya kami maha sanggup menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati bukan maknanya materi dalam arti yang sudah mati dihidupin, tapi bagaimana yang sudah mati terus hidup di sisi Allah ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami terus catatkan apa yang mereka sudah lakukan dan mereka tinggalkan daripada bekas-bekas amal-amal solehnya gitu ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya tersimpan rapi di sisi kami ya, semua tersimpan rapi di sisi kami. Maka mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita lakukan kiranya menambah panjang umur kita, panjang kualitatif ya, panjang kualitas bobot kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah tetapkan kita pulang ke hadiratnya pada usia 60-70 tahun, tapi berkat silaturahim yang kita amalkan, mudah-mudahan bobot umur kita di sisi Allah bernilai 600-700 tahun. Amin ya robbal amin. Dengan silaturahim yang kita lakukan, mudah-mudahan keberkahan rizki kita berlimpah ya, rizki kita berkahnya berlimpah, bukan semata-mata nominal tetapi rasa yang kita dapatkan itu betul-betul berasa luas. Bagaimana Allah jaminkan, Allah luaskan dan Allah sempitkan rizki kepada siapapun yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita dapatkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Sirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وَرَبَّنَا يا كريم ارحمنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط العدين بالعطية يا صاحب المويسانية صل وسلم على سيدنا محمد الخير الورى وسجية. واغفر لنا يا ذو العلا في هذه الساعة في كل ساعة في هذه الليلة في كل ليلة في هذه اليوم في بعد اليوم. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، بارك اللهم يا الله في مجلسنا هذا، بارك اللهم يا الله في مجلسنا هذا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.